two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Tutut Tahiyatul Masjidah. Saya dari kelompok 21 tim KKN Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2020. Saya dari jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan. Teman-teman, saat ini pasti kalian semua mengenal apa itu COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Teman-teman, di Indonesia virus corona semakin berkembang, khususnya di kota Gresik ini. Melalui website Satgas Covid Kabupaten Gresik, 2022 kasus terkonfirmasi COVID-19, 1.326 terkonfirmasi sembuh, dan 151 terkonfirmasi meninggal dunia. Menurut data tersebut, survei membuktikan bahwa banyak masyarakat Gresik ini mengeluh akan keadaan keuangannya yang tidak sehat pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, bagaimana sih caranya agar masyarakat Gresik ini mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik? Salah satunya dengan literasi keuangan. Apa sih literasi keuangan itu? Literasi keuangan ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan keuangan yang bijak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Berliterasi keuangan berarti mampu memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan mengelola aset pribadi dengan baik. Termasuk di dalamnya ialah manajemen kas, manajemen utang, dan investasi. Di tengah pandemi ini, literasi keuangan sangat dibutuhkan agar dapat mengelola dan memastikan kondisi keuangan kita agar tetap sehat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara yang berbeda. Di daerah seluruh Indonesia ini, khususnya di Gresik, mulai menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang membuat kebanyakan dari kita hanya bisa beraktivitas dari rumah. Namun, kita bisa memanfaatkan keadaan ini dengan meningkatkan literasi keuangan kita loh. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara atau 5 hal untuk meningkatkan literasi keuangan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, identifikasi peluang. Sadari bahwa waktu yang kita miliki adalah sumber daya yang berharga yang tidak dapat diperbarui. Manfaatkan waktu ini dengan baik. Pandemi ini mendorong hampir semua organisasi bisnis maupun nirlaba untuk membuat keputusan yang belum dilakukan sebelumnya. Terkait dengan literasi keuangan, kita bisa mempelajari topik mengenai manajemen keuangan pribadi, pengantar investasi, dan akuntansi dasar. Cara yang kedua, pengalaman yang berharga. Kita menghadapi ketidakpastian yang luar biasa saat pandemi ini. Teori precautionary savings atau tabungan berjaga-jaga menyatakan bahwa dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti ini, setiap orang pasti akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan akan lebih banyak menabung. Oleh karena itu, jika belum memiliki perencanaan finansial, maka sekarang ialah waktunya untuk melakukannya. Dan jika sudah memiliki, maka saat ini adalah waktu untuk memperbaikinya. Kuncinya ialah mengurangi perilaku utang konsumtif, perbanyak menabung dan investasi, serta memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Yang ketiga, mulai investasi dari sekarang. Meskipun banyak ahli sudah memperkirakan akan adanya krisis ekonomi di masa pandemi ini, perlu kita pahami bahwa kemunduran ekonomi merupakan bagian dari siklus ekonomi. Kita perlu menyadari bahwa tidak ada penderitaan maupun kenikmatan yang abadi. Pada penutupan tahun 2019 lalu, terdapat 2,47 juta investor di Bursa Efek Indonesia. Angka ini bahkan tidak mencapai 1% dari populasi kita yang mencapai lebih dari 260 juta orang. Cara yang keempat adalah bangun karakter Anda. Percuma dong jika hanya memiliki wawasan dan pemikiran keuangan yang baik, tapi tidak diikuti dengan tindakan yang nyata. Menyusun rencana keuangan adalah mudah.
Yang sulit adalah melakukannya. Oleh karena itu, kita harus menanamkan nilai disiplin dan berlatih mengendalikan diri sebaik mungkin. Semua ini adalah bagian dari prinsip pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning. Cara yang kelima atau cara yang terakhir adalah beri sumbangan. Cara yang terakhir dalam menghadapi krisis ekonomi yang mendunia ini, kita tidak boleh lupa untuk mewujudkan nilai kepedulian terhadap sesama. Layaknya ekonomi, kehidupan juga memiliki siklus seperti roda yang terus berputar. Motivasi kapitalisme dalam meningkatkan literasi keuangan ini juga harus diimbangi dengan nilai-nilai sosialisme. Berbagi dengan yang membutuhkan. Sadari bahwa kita sebagai manusia menghadapi pandemi ini bersama-sama. Dan yang paling terkena dampak pandemi ini adalah golongan menengah ke bawah. Baik, itu adalah 5 cara untuk meningkatkan literasi keuangan dalam masa pandemi COVID-19. Mari kita bersama menjaga jarak dan memelihara kesehatan fisik dan mental. Membantu bagi mereka yang membutuhkan dan memperkaya diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah badai ini berlalu. One must learn to be rich, to be poor, anyone can manage. Semua harus belajar untuk menjadi kaya, karena semua bisa bertahan saat miskin. Kutipan dari tokoh antagonis Gustavo Fring dari serial Breaking Bad. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.